hasil dari permintaan keterangan atau pemeriksaan yang tadi telah kami lakukan. Saya, Pak Anam, dan Pak BK tadi memeriksa saudara FS di satu ruang khusus yang dihadiri oleh kami sendiri. Ya. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut, ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Ya. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini, dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya, sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan ya, fokus dari Komnas HAM dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak, terutama yang menjadi korban, bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan. Terkait apa yang disampaikan oleh pada Komnas HAM ini sangat membingungkan dan juga jelas merugikan daripada anak daripada klien kami yang sudah meninggal. Ya. Karena dalam posisi ini seolah-olah Komnas HAM ini sudah seperti penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Bahkan tim sus sendiri tidak ada menyimpulkan apapun. Nah, kami berpatokan bahwa perkara dugaan pelecehan ini tidak pernah ada dan sudah di SP3-kan. Kami juga mendapat surat terkait SP3 tersebut. Jadi sangat bingung dan kaget ketika Komnas HAM ini menyimpulkan hal-hal yang berbau asusila. Karena kalau kita ketahui prosesi daripada dugaan asusila ini kan sifatnya sangat tertutup. Tapi kok ini sangat lantang dan berani Komnas HAM ini menyampaikan sesuatu hal yang... Apa yang Anda lihat dari simpulan Komnas HAM ini, Mas Febri? Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk seperti seolah membingungkan kalau penyampaiannya. Membingungkannya kenapa? Karena seolah-olah sudah menjadi seperti penyidik. Oke. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum? Atau hanya sebagai keterangan? Kita juga harus berpatok kepada pasal. Dianggap blunder dan membingungkan begitu ya. Pihak Yosua heran dugaan pelecehan putri. Komnas HAM beri penjelasan. Pengacara keluarga Brigadir J
merasa aneh dengan rekomendasi Komnas HAM terkait dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati di Magelang. Komnas HAM menyerahkan penyidikan soal dugaan pelecehan itu kepada polisi. Tidak yakin itu pun mesti dibuktikan, toh maka biarkanlah penyidik membuktikannya. Sekali lagi dengan bantuan ahli, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani kepada wartawan pada Sabtu. Taufan mengatakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa keterangan saksi atau korban adalah alat bukti. Dia menyebut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati itu berdasarkan keterangan Putri, Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan ART Ferdi Sambo, Susi. Perlu juga dipelajari UU TPKS yang mengatur alat bukti di pasal 25. Keterangan saksi atau korban adalah alat bukti. Ini berbeda dengan tindak pidana lain di mana keterangan adalah alat bukti yang paling rendah, kata dia. Di kasus dugaan pelecehan di Magelang, ada keterangan PC selaku korban, keterangan Susi, KM, dan RR. Maka alat buktinya ada 4 sesuai dengan UU TPKS. Lanjutnya, Taufan mengatakan dugaan adanya pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati cukup dibuktikan dengan keterangan saksi dan korban. Dia menyebut prosedur pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana umum. Alat bukti itu cukup keterangan saksi dan atau korban. Prosedur pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang membutuhkan barang bukti selain keterangan, tutur dia. Lebih lanjut, Taufan mengatakan kekerasan seksual seringkali terjadi di ruang privat, sehingga, kata dia, pembuktian dugaan pelecehan ini cukup dengan keterangan saksi dan korban. Ini karena kekerasan seksual seringkali terjadi di ruang privat dan sangat mungkin di dalam ruang privat tersebut hanya ada pelaku dan korban saja. Makanya prosedur pembuktiannya lebih mudah, sebut Taufan. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, sebelumnya merespon dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Johnson heran dengan pernyataan Komnas HAM tersebut. Aneh benar ya, ini menurut saya langkah mutakhir yang paling canggih dari duet antara Sambo dan istri